Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Patrick dengan NIM 0501654472 dari Prodi S1 Sistem Informasi Universitas Terbuka dari UTBJJ Kota Semarang. Pada video kali ini saya akan mempraktikkan dalam tugas 2 ya. Oke, sebelum itu kita akan masuk terlebih dahulu ke aplikasi CMD untuk memasukkan beberapa perintah yang ada di dalam tugas 2. Oke, untuk mempersingkat waktu agar videonya tidak terlalu panjang, langsung saja kita masuk ke CMD. Ini akan saya maximize dulu dan saya besarkan untuk layar dari CMD-nya supaya bisa terlihat lebih jelas. Oke, yang pertama kali di tugas 2 ada perintah CD ya. Jadi perintah CD ini digunakan untuk ganti direktori. Nah, misal kita ada di suatu direktori ingin berpindah ke direktori yang lain, nah itu cukup menggunakan perintah CD. Nah, oke, langsung saja kita praktekkan. Di sini mungkin kita ada di C user moham ya. Tapi sebelum berpindah kita lihat terlebih dahulu daftar direktori yang ada. Mohon maaf. Langsung saja kita coba pindah langsung ke folder atau direktori dokumen, misal CD dokumen kayak gini ya, dokumen. Nah, di layar CMD ini ada informasi bahwasanya kita sudah berpindah. Yang sebelumnya ada di C user moham, sekarang menjadi di C user moham dokumen ya. Jadi kita telah berhasil untuk melakukan praktikum pertama, yaitu perintah CD. Untuk yang kedua yaitu ada perintah CLS ya. Jadi CLS ini digunakan untuk membersihkan layar CMD. Misal kita sudah berulang kali memasukkan beberapa perintah di CMD. Ini karena kita nggak nyaman ya, jadi kita harus ingin membersihkan beberapa perintah yang telah kita kerjakan di CMD. Kita cukup menggunakan perintah CLS ya. Jadi CLS itu digunakan untuk membersihkan tampilan di layar CMD. Oke, langsung aja kita praktekkan. Misal di sini ada informasi seperti ini ya. Ini akan menjadi hilang atau terhapus setelah kita memasukkan perintah CLS ya. CLS kayak gini, lalu kita enter. Nah, menjadi bersih ya. Menjadi seperti di awal tadi sebelum kita atau awal saat kita membuka CMD. Oke, yang ketiga yaitu ada CLS slash tanda tanya ya. Jadi fungsinya yaitu untuk menampilkan bantuan penggunaan dari perintah CLS ya. Jadi semacam yaitu menampilkan informasi bantuan tentang cara kerja perintah CLS ya. Jadi yang akan menjelaskan apa sih perintah itu ya, itu menggunakan CLS slash tanda tanya gitu. CLS seperti ini. Nah, dia akan keluar informasi bahwasanya fungsi daripada CLS itu ada digunakan untuk clear the screen ya, menghapus tampilan yang ada di layar, maksudnya di layar kerja CMD gitu. Sebenarnya ini tidak hanya untuk perintah CLS ya, namun bisa digunakan sebagai bantuan untuk misal kita ingin tahu perintah yang ada di CMD ini fungsinya untuk apa aja, kita bisa menggunakan tambahan setelah perintah yang telah kita masukkan, misal kayak CLS, lalu kita spasi, kasih slash, lalu tanda tanya kayak gitu. Lalu kita coba perhatikan yang lain ya, misal di sini yang keempat yaitu ada dir, tapi di sini kita kasih slash tanda tanya ya. Jadi kita ingin tahu keterangan lengkap terkait penggunaan perintah dir ya. Kita enter. Nah, di sini akan ditampilkan ya informasi untuk perintah dir ya, seperti ini. Nah, ini bisa dipahami sendiri ya.
Kita coba untuk clear lagi biar bersih. Lanjut yaitu yang kelima, yaitu ada IP config ya. Jadi IP config ini digunakan untuk melihat informasi dasar terkait IP address yang kita dapatkan saat ini. IP config. Nah, di sini akan muncul informasi bahwasanya saat ini kita terhubung ke salah satu jaringan WiFi. Di sini kita dapatkan IP yaitu 192.168.100.4 dengan gateway-nya yaitu 192.168.100.1 ya. Jadi seperti itu, ketika kita memasukkan perintah ipconfig, kita akan mendapatkan beberapa informasi dasar tentang konfigurasi IP dari perangkat kita. Lalu selanjutnya ada ipconfig all. Nah, jadi ipconfig all, nah itu digunakan untuk menampilkan detail lengkap semua koneksi. Atau gampangnya itu dia akan menampilkan detail lebih lengkap daripada perintah yang ada di ipconfig. Oke, mari kita coba ipconfig /all seperti ini. Lalu kita enter. Nah, dia akan menampilkan informasi yang lebih lengkap ya daripada yang ditampilkan pada perintah sebelumnya ya. Di sini kita tahu bahwasanya dijelaskan di sini kita menggunakan perangkat hardware untuk jaringan di laptop saya. Di sini Intel Dual Band Wireless AC 8265 ya. Seperti itu. Itu salah satu contoh yang membedakan informasi yang ada di ipconfig sama ipconfig /all ya. Lalu setelah itu kita akan masuk ke perintah selanjutnya yaitu ipconfig /tanda tanya ya. ipconfig /tanda tanya kayak gini. Nah, dia akan menampilkan beberapa informasi ya. Jadi ya seperti yang sebelumnya ya. Jadi dia semacam kayak help, bantuan untuk memahami atau mendefinisikan beberapa perintah. Setelah itu kita masuk ke perintah selanjutnya yaitu ada ipconfig release. Oke. ipconfig release ya. Jadi perintah ini digunakan untuk apa ya, melepaskan IP yang telah kita dapatkan saat ini. Jadi gampangnya itu dia menghapus IP yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Di informasi sebelumnya kita dapat IP ya 192.168.100.4 ya. Nah, kita coba untuk masukkan perintah ini untuk menghapus IP yang telah kita dapatkan. Ya, sudah terhapus. Di sini juga sudah muncul untuk informasinya. Di sini kita sudah tidak mendapatkan IP config dari jaringan yang kita hubungkan. Oke. Nah, karena kita sudah menghapus, maka kita harus meminta kembali. Nah, jadi di perintah selanjutnya yaitu ada ipconfig renew. ipconfig renew. Jadi perintah ini, mohon maaf, saya ulangi lagi. ipconfig renew. Jadi perintah ini digunakan untuk kita request atau meminta IP address yang baru dari DHCP server yang jaringan yang kita hubungkan ya. Jadi gampangnya dia itu meminta ulang IP baru untuk perangkat laptop saya. Kita enter. Nah, di sini setelah saya request atau ipconfig renew, di sini saya dapatkan IP 192.168.100.4. Oke, begitu untuk perintah dari ipconfig renew. Selanjutnya ada ipconfig di perintah nomor 10 yaitu ipconfig display DNS. Display DNS ya. Jadi untuk fungsi
dari perintah ini digunakan untuk menampilkan cache DNS ya. Jadi menampilkan daftar domain yang pernah diakses dan disimpan sementara di cache DNS. Misal kita pernah akses ke facebook.com atau twitter.com atau mungkin google.com. Nah, jadi setelah kita pernah mengakses situs-situs tersebut, itu akan masuk ke dalam cache DNS ya. Seperti itu. Kita jalankan untuk perintahnya. Nah, di sini akan dipaparkan atau diinformasikan bahwasanya DNS yang tersedia di sini dalam cache kita. Misal di sini ada, kita cari yang mudah aja lah. Nah, di sini kelihatan ada storage.live.com, ada SpaceDriveWNSWindows.com, ada OneDrive Clubhouse, apa itulah pokoknya. Terus ada selanjutnya masih banyak lagi ya. Nanti bisa dipelajari kembali. Kurang lebih seperti itu. Lalu lanjut, yaitu ada ipconfig flush DNS ya. ipconfig flush DNS. Jadi fungsi daripada perintah ini digunakan untuk menghapus cache DNS. Jadi membersihkan semua data DNS cache yang tersimpan di perangkat. Jadi beberapa DNS yang ada di dalam cache tadi itu akan terhapus dengan satu perintah ini, ipconfig flush DNS. Kita jalankan. Nah, dia akan menampilkan informasi bahwasanya untuk Windows IP configuration telah sukses untuk meng-flush DNS resolver cache. Jadi sudah terhapus semua untuk DNS yang ada di cache. Setelah itu kita praktekkan untuk perintah selanjutnya, yaitu ipconfig register DNS. ipconfig register DNS. Ya, kita sebenarnya saya jelaskan bahwasanya untuk perintah ini digunakan untuk mendaftarkan ulang ya nama domain ke DNS. Jadi memperbarui dan mendaftar ulang informasi DNS perangkat ke server gitu. Jadi kita jalankan perintahnya. Nah, di sini akan muncul informasi the request operation required elevation ya. Jadi untuk request operasi requirement elevation ini, coba saya cek di CMD di Google Chrome terlebih dahulu ya, karena untuk menerjemahkannya. Oke, di sini muncul informasi the request operation record elevation. Jadi saya tidak diizinkan untuk menjalankan perintah ini karena sebelumnya saya masuk ke CMD itu tidak menggunakan privilege administration ya. Kita mungkin akan coba pindah ke menggunakan akun administration agar bisa menjalankan perintah ini. Kita akan masuk di sini CMD, lalu run as administration. Oke, kita akan coba lagi untuk menjalankan perintah sebelumnya, ipconfig register DNS. Spread.
Nah, berhasil ya. Di sini akan muncul informasi Windows IP configuration aggregation of the DNS resource. Record for all adapter of this computer has been initiated. Ya. Oke, lanjut di perintah selanjutnya yaitu ada ping. Jadi ping ini akan melakukan pengecekan koneksi ya ke IP atau domain. Jadi dia itu semacam alat yang digunakan untuk mengirimkan paket, misal dari misal kita ingin menghubungkan dari komputer kita ke Google ya, kita bisa menggunakan tes koneksi dengan ping ya untuk mengetahui apakah kita bisa menuju ke google.com atau tidak, misal kayak gitu. Ping google.com. Nah, jika tampil informasi seperti ini, reply from IP-nya, terus di situ tampil ukuran, time, dan TTL-nya. Jadi menandakan untuk paket ping ini terkirim ya, terkirim dan diterima oleh Google. Di sini kita membutuhkan waktu time yaitu ya 25 milisecond lah. 25 milisecond untuk terhubung dengan Google. Jadi di sini lengkap untuk informasi ping itu dijelaskan lengkap di sini. Ya. Oke, selanjutnya yaitu ada netstart. Netstart. Oke. Jadi netstart ini digunakan untuk melihat suatu koneksi jaringan. Ya. Maksudnya di sini ya untuk menampilkan daftar semua koneksi aktif dan port yang sedang digunakan. Oke, kita jalankan netstart. Jadi yang ditampilkan oleh netstart adalah informasi ya, semacam ini ya, semacam status koneksi jaringan begitu. Gampangnya seperti itu. Lalu kita akan beralih ke perintah selanjutnya yaitu ada patch ping. Patch ping. Jadi patch ping ini adalah kombinasi ping dan tracer ya. Jadi digunakan untuk menampilkan detail lintasan dan statistik koneksi, misal ke google.com ya. Kita akan jalankan coba patch ping google.com. Nah, di sini akan ditampilkan untuk root tracing-nya yaitu ke google.com. Jadi ini akan menampilkan beberapa tahapan komputer kita saat ingin terhubung dengan google.com ya. Jadi akan melewati beberapa hop dan untuk maksimum hop itu ada di 30 hops ya. Jadi di sini kita dapat IP segini ya, 192.168.100.4. Lalu kita akan masuk ke router kita ya. Di sini saya menggunakan internet dari ISP lokal. Untuk IP lokalnya adalah ini 192.168.100.1 dan akan berlanjut ke jaringan-jaringan berikutnya ya. Sampai masuk ke ISP lokal, IP dari ISP lokal. Dan nanti akan terhubung ke google.com begitu. Oke, sudah. Selanjutnya ada NS lookup ya. NS lookup. Jadi NS lookup ini digunakan untuk mengetahui IP dari mana suatu domain ya. Nah, misalnya di sini kita kepo atau pengen tahu
Berapa sih IP dari google.com? Nah, kita bisa menggunakan NSLOOKUP untuk mengambil informasi IP address dari suatu domain. Sudah kita tetapkan di sini NSLOOKUP google.com. Nah, di sini kita dapatkan untuk address daripada google.com itu ada di 216.239.38.120 ya. Ini untuk IP versi 4-nya, untuk IP versi 6-nya adalah ini ya. Seperti itu. Oke, lanjut. Yang itu ada NetSH. Jadi NetSH ini digunakan untuk konfigurasi jaringan lewat CMD ya. Jadi dia itu menampilkan status semua interface jaringan yang ada ya. Kita masukkan di sini NetSH interface show interface. Mohon maaf, salah memasukkan perintah. NetSH interface show interface. Nah, di sini karena laptop saya itu ada dua interface, yaitu WiFi, Ethernet. Di sini juga ditampilkan untuk saat ini kondisinya itu untuk interface WiFi itu sedang terkoneksi ya, sedangkan untuk interface Ethernet tidak ada koneksi begitu. Oke, selanjutnya ada root. Jadi root ini digunakan untuk menampilkan atau mengelola tabel routing ya. Jadi ya gampangnya dia digunakan untuk menampilkan tabel routing dari sistem operasi. Nah, ini sebenarnya ada apa ya? Ada lanjutannya. Begitu. Jadi kita harus masukkan route print seperti ini. Jadi saya contohkan ya salah satu aja. Di sini misal kita ingin ke network destination, misal ke 000. 000 ini adalah akses ke publik ya. Jadi di sini kita dapatkan IP 1.4. Lalu untuk kita terhubung ke sini, kita harus memanggil atau lewat ke gateway dari jaringan kita, yaitu 100.1 gitu. Jadi baru bisa kita terhubung ke jaringan publik. Nah, setelah itu ada namanya perintah selanjutnya, yaitu net ya. Net. Nah, net ini digunakan untuk mengelola jaringan dan akun lewat CMD ya. Jadi dia akan menampilkan daftar akun pengguna di komputer kita. So, kita masukkan di sini net user. Di sini akan tampil untuk nama user akunnya. Di sini nama saya yaitu Patrick. Seperti itu ya. Oke, telah selesai semua. Di sini sudah saya praktikkan dari total ada 20 perintah untuk CMD ya. Demikian video praktik tugas 2 dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.